Halo semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini aku pengen bikin review sekaligus battle notebook. Karena sekarang lagi liburan, jadi ini waktu yang tepat untuk milih notebook terbaik versi kita buat persiapan sekolah nanti. Semua notebook di video ini bisa kalian temuin di Dila Stuff. Mereka itu all shop yang ngejual segala perlengkapan alat sekolah lengkap di sana. Jadi kalian kepoin, nanti aku taruh link all shopnya di description box. Di sini ada 9 buku ditambah 3 buku yang dulu pernah aku dapetin juga dari Dila Stuff. Kali ini aku lebih ke review daripada battle notebook. Untuk battlenya aku pakai bleeding test dan alat-alatnya ini. Semua brush pen aku tulis 1 kali coret, kecuali yang tombow itu aku tulis 1, 3, 5 sama 10 kali coret. Dan ada highlight termite liner sama unipropus itu aku coret 1, 3 sama 5 kali. Dan ini aku terapin ke semua buku. Anyway, di sini aku nambah karin dan itu tuh water based banget, pasti bakal nembus kalau di kertas normal. Jadi nanti kita lihat ya mana brush pen karin yang paling nembus di antara notebook-notebook ini. Kita mulai dari buku non-ring dulu ya. Di sini aku ada buku minimalis, ada 4 pilihan warna dan aku pilih yang warna abu-abu. Nama mereknya Lengwo dan ini ketebalannya 92 halaman atau 46 lembar. Ini itu kertasnya kotak-kotak dan dia warnanya tuh warm white, jadi nyaman pas dibaca, nggak terlalu ngejreng banget gitu warnanya. Dan dia bisa dibuka 180 derajat, jadi kita nyaman pas nulisnya. Untuk bleeding testnya ini nggak mengecewakan karena dia nggak nembus sama sekali, bahkan 10 kali coret pun nembusnya tuh dikit banget, bisa kalian lihat. Yang karin pun dia nggak nembus. Jadi dengan desain minimalis dan bahan kertas yang warm white dan kotak-kotak, ini cocok banget sih menurutku buat kaum pelajar. Another aesthetic minimalist notebook. Jadi ini namanya Kasuga Pattern Rolled Notebook dan ini sama-sama merek Lengwo. Ada ukuran A5 dan B5, dia ketebalannya 72 halaman. Di Dila Stuff ada 4 pilihan bunga-bunga yang berbeda dan ini covernya mika yang tipis. Di bagian depannya ada detail tulisan kayak gini. Tuh, jadi ketahuan ada 36 lembar. Sesuai dengan judulnya, dia tipe kertas yang garis-garis dan di bagian atasnya itu ada kolom buat nulis judul dan date. Terus ada titik-titik juga, ini tuh buat patokan biar narik garis dari atas ke bawahnya itu lurus. Sekarang kita ke bleeding test dan ternyata dia nggak senembus itu, sama kayak yang tadi 10 kali coret pun nembusnya tipis banget. Yang karin juga nembusnya itu cuma titik-titik kecil kayak gini. Oh iya, ini bukunya pakai stapler ya, jadi kertas tengah-tengahnya itu bisa dicabut dan bisa dibuka sampai 180 derajat. Kita lanjut ke notebook berikutnya. Ini namanya Simple Matte Cover Notebook. Ketebalannya itu 70 GSM dan dia ada 40 lembar atau 80 halaman. Sama-sama merek Lengwo dan ada ukuran A5 sama B5. Untuk covernya sama kayak yang tadi ya. Dan di bagian belakang notebooknya tuh ada tulisan kayak gini. Jadi notebook ini tuh mirip sama yang tadi. Ini juga sama-sama pakai stapler. Bedanya yang ini lebih polos dan kertasnya kotak-kotak. Ada pilihan lainnya juga ternyata. Ada yang dotted sama ada yang blank. Untuk kertasnya walaupun 70 GSM dia nggak terlalu membayang dan pas aku coba lihat bleeding testnya dia nggak senembus itu. Iya sih, dia agak lebih nembus dibanding yang tadi, tapi ini tetap tembusan yang normal menurutku. Apalagi yang nembusnya itu cuma 10 kali coret sama yang karin, yang lainnya sih agak berbayang dikit aja. Jadi ini sama-sama bagus. Sekarang kita udah masuk ke spiral notebook dan yang aku bahas pertama ini yang clear covernya. Dia ada 40 halaman juga, ada ukuran A5, B5 dan ini sama-sama merek Lengwo. Jadi ini tuh bener-bener persis sama notebook yang tadi, bedanya dia mikanya lebih tebal dan pakai ring spiral. Tentunya karena pakai ring dia bisa diputar sampai 360 derajat dan karena ringnya ukuran kecil jadi kita nulis di sebelah kiri itu nggak bermasalah, kayak nggak mengganggu gitu loh. Dia juga ketebalan kertasnya 70 GSM dan ada 3 pilihan kertas yaitu grid, dotted, sama blank. Kita langsung aja ke bleeding testnya dan ternyata dia sedikit lebih nembus dibanding kertas yang tadi. Padahal yang tadi kan sama-sama 70 GSM ya. Tapi ini lebih nembusnya di yang 10 kali coret doang kok. Yang 5 kali coret juga sedikit nembus tapi cuma titik-titik kecil. Dan ya ini bukan problem yang besar. Aku tetap ngerekomendasiin buku ini karena dia desainnya minimalis jadi cocok buat mahasiswa maupun pelajar. Kita lanjut ke notebook spiral polos lainnya. Di sini ada yang craft cover, ada yang ukuran A5 sama B5 dan ini covernya tebal. Total halamannya itu ada 100 halaman dan ketebalan kertasnya juga 100 GSM. Jadi dia tebal dan ini kertasnya cuma ada satu ya, yang bentuknya kotak-kotak doang. Dan sesuai ketebalan kertasnya, hasil bleeding testnya. Wow.
Awalnya aku nggak tahu kalau dia ketebalannya 100 GSM, tapi ini benar-benar keren karena dia nggak nembus sama sekali, bahkan yang 10 kali goresan dan karin pun nggak nembus. Jadi menurutku buku ini tuh cocok untuk buku pelajaran maupun bullet journal. Di bagian depannya juga kan polos, jadi kita bisa atur, bisa ngedesain sendiri sesuai kemauan kita. Nah, kali ini notebooknya unik karena dia itu slim banget alias tipis. Ini dari Panmomo dan namanya Slim File Binder Notebook. Jadi dia itu binder tapi kayak notebook, dan ini pakai cover mica yang tebal dan transparan, serta dia emang didesain untuk slim, jadi maksimal 50 lembar, dan dari kita beli juga udah dapat 20 lembar kertas secara gratis. Cara refillnya tinggal ditekan aja bagian atasnya dan nanti ringnya bakal kebuka. Karena kertasnya bisa direfill, jadi aku ngebahas kertas yang emang dari sananya dapat 20 lembar itu ya. Dia itu tipe kertasnya kelihatan agak tipis, dan kita langsung lihat aja dari bleeding testnya. Ternyata nggak setipis dugaan aku. Dia juga nggak nembus di karin, cuma nembus sedikit yang 10 kali goresan. Dan ini dia detail kertasnya, dia polos biasa aja, cuma ada garis ruled-nya doang, dan menurutku ini cocok sih buat pelajar SMA atau kuliah karena dia nggak makan tempat di dalam tas kita. Kita lanjut lagi, notebook kali ini masih sama-sama merek Panmomo kayak yang tadi, namanya itu Colors of Autumn Spiral Ruled Notebook. Bagian covernya ini ada banyak pilihan warna dan dia bertekstur, jadi dia nggak rata gitu. Terus cover belakangnya itu pakai kertas karton yang tebal, dan dia itu ada ukuran A5 sama B5. Dia ketebalan kertasnya 80 GSM dan ada 130 halaman. Menurutku untuk warna kertasnya dia lebih kuning dibanding kertas-kertas notebook yang lain. Dan detail kertasnya kayak gini, dia cuma garis-garis aja, nggak ada poin lainnya, jadi kita langsung aja ke bleeding test dan hasilnya kayak begini. Seperti biasa, 10 kali coret sama yang karin itu nembus, tapi di sini yang 5 kali coret juga agak sedikit nembus. Tapi kertas notebook ini tetap bagus kok menurutku. Kita pindah ke desain notebook yang paling aku sukain, yaitu Purple Dream Spiral Ruled Notebook. Dia ada 4 pilihan desain dan semuanya itu bagus. Ada ukuran A5 sama B5 dan dia ini mereknya Lengwo. Dia ada 134 halaman. Di bagian belakangnya juga ada double cover, jadi ada cover yang tipis bagian luar sama ada kertas karton yang tebal. Untuk notebook Lengwo kali ini dia ada halaman awalnya, halaman depan dan kayak gini. Terus untuk kertas utamanya kayak begini. Jadi di bagian atas itu ada nama-nama hari, ada number sama date, dan ada titik-titik buat ngegarisin gitu. Sama di tengah-tengahnya ada garis tebal kayak pemisahnya gitu loh. Sekarang kita lihat hasil bleeding testnya, dan dia nggak nembus sampai halaman selanjutnya, tapi emang yang 10 kali coret sama yang karin itu agak tebel nembusnya. Tapi menurutku ini nggak bakal terlalu bermasalah ya, soalnya aku juga nggak bakal nyoret brush pen sampai 10 kali coret. Sekarang kita lanjut, ini namanya Mint Forest Spiral Ruled Notebook. Dia ada 4 pilihan background yang berbeda, dan backgroundnya tuh kayak lukisan gitu loh, dan semuanya warna mint. Ini sebenarnya udah sering aku gunain karena bagus, dan ini merek Lengwo, ada ukuran A5 sama B5, dan bagian belakangnya pakai karton yang tebal. Kertasnya ada 134 halaman, dan bagian atasnya kayak gini, ada number, date, sama nama-nama hari. Dan kita langsung lihat aja hasil bleeding testnya, ternyata dia itu nggak senembus yang tadi, dia bleedingnya lebih tipis. Yang 10 kali coret nembusnya dikit, dan karin pun dia lebih dikit lagi nembusnya. Karena buku ini juga udah sering aku pakai, menurutku ini bagus sih, apalagi depannya ada bling-blingnya kan. Nah, kalau notebook yang ini namanya Chubby Paradise, ini juga spiral notebook, dan ini covernya ada 4 pilihan. Ada bear, cat, dog, sama rabbit. Ada ukuran A5 sama B5, dan ini nama mereknya Joy Top. Di bagian belakangnya ada double cover, yang warna coklatnya itu dia lebih tebal. Pas buka bukunya, yang paling pertama kalian bakal nemuin kertas warna biru, di bawahnya tulisan Joy Top, dan ini ada 130 halaman. Kertasnya garis-garis, dan ada nama-nama hari di pojokan kanan atas, sedangkan di kirinya ada date-nya. Kalau diperhatiin, kertasnya emang kelihatan agak lebih tipis, dan pas kita lihat hasilnya emang sedikit nembus sampai ke halaman berikutnya. Kalian bisa nilai sendiri kualitas kertasnya gimana. Jadi menurutku ini lebih cocok buat ditulis pakai pensil pulpen aja daripada nulis yang berwarna. Walaupun ada kekurangannya, pilihan cover notebook ini tuh lucu-lucu banget, jadi tetap bagus sih menurutku. Lanjut, ini masih di merek yang sama, Joy Top, dan desainnya mirip-mirip, namanya Cotton Rabbit, dan ini cuma ada di ukuran A5. Mereka juga ada 4 pilihan gambar yang berbeda, dan semuanya itu rabbit. Nah, ini kan notebooknya tuh mirip-mirip sama notebook yang tadi, jadi dia bener-bener 11-12, depannya itu warna biru, terus kertasnya juga sama. Tapi yang bikin aku kaget sama perbedaannya adalah ketebalan kertasnya. Dia nggak nembus sama sekali, bahkan cenderung kertas yang tebal. Nih, kalian bisa lihat, dia tuh agak nembus
masih dikit, tapi cuma titik-titik doang, bahkan Karin pun gak nembus. Jujur aku masih bingung kenapa mereka perbedaannya jauh banget. Jadi kesimpulannya, walaupun kelihatan mirip, mereka kualitasnya bisa berbeda. Oh ya, ini bukunya ada 130 halaman dan bagian belakangnya ada karton tebal juga ya. Jadi itu dia review notebook Cotton Rabbit-nya. Kita lanjut ke notebook berikutnya. Oke, ini notebook terakhir yang aku bahas dan ini namanya Stay Positive karena dia ada quotes yang positive vibes-nya banget gitu. Selain quotes-nya bagus, ini juga desainnya menurutku estetik dan dia ada 4 pilihan varian. Dia juga ada ukuran A5 sama B5 dan ini mereknya juga Joytop. Jadi bagian belakangnya juga double cover dan ada kertas karton yang tebalnya. Bagian kertasnya juga sama kayak yang tadi dan ini ada 132 halaman. Langsung aja kita lihat hasil bleeding testnya. Ternyata dia lebih mirip ke notebook Chubby Paradise, jadi dia lebih nembus dan nembus ke kertas berikutnya walaupun tipis. Jadi menurutku kualitas kertasnya mirip sama Chubby Paradise dan ini lebih cocok buat nulis pakai pulpen sama pensil aja tanpa pewarna. Walaupun begitu, notebook ini punya nilai plus karena desainnya estetik. Oke, karena aku udah selesai review dan bleeding testnya, ini ada battle notebooknya kan, jadi aku pengen milih mana yang paling aku sukain, dimulai dari yang ruled notebook, yang bukunya garis-garis. Nah, ini adalah kumpulan buku garis-garis yang tadi aku bahas, karena ada banyak, jadi aku pilih 3 besar. Dan pemenangnya adalah mereka. Aku nggak bisa milih salah satu, karena kualitas mereka bertiga itu sama-sama bagus semua. Sekarang kita pindah ke kertas yang kotak-kotak. Ini aku bahas dari kertasnya dulu ya, yang kualitasnya paling bagus. Nah, ini cuma ada 4, jadi aku pilih satu pemenang dan pastinya pemenangnya adalah yang craft ini yang bikin aku kaget. Dia harganya terjangkau, ketebalan kertasnya 100 GSM dan kita bisa desain sendiri covernya. Itu nilai plus banget sih. Kita udah pilih kualitas kertas yang paling bagus di antara yang kertas garis-garis sama kotak-kotak. Sekarang aku mulai bahas covernya, dimulai dari yang cover polos. Dan ini dia 3 besar cover minimalis terbaik versi aku. Aku tetap milih craft karena dia sepolos itu, jadi kita bisa desain sesuka hati. Walaupun ada temennya sama yang notebook biru ini, tapi notebook biru ini tuh dia lebih bertekstur, jadi aku kurang suka. Sedangkan 2 notebook ini tuh bener-bener notebook minimalis yang gak perlu kita desain ulang, tapi udah estetik gitu loh. Nah, untuk pemenang cover berdesain, aku tentunya pilih yang Purple Dream karena aku sesuka itu, sampai aku milih B5 sendiri untuk Purple Dream. Dia itu desainnya simple tapi ngena banget gitu loh ke aku, kayak anak cewek lagi main-main sendiri di ladang warna ungu. Dan ya, pemberian rating sudah selesai, jadi ini waktunya untuk mengumpulkan semua buku dan closing. So ya, jadi aku udah selesai nge-review dan ngasih rating, ngasih mana yang paling favorite aku dibagi jadi 4 bagian. Ini tuh karena semuanya menurutku ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Aku aja nggak bisa milih bener-bener yang paling banget, pilih satu doang di antara mereka semua. Makanya aku ngebagi jadi 4 bagian dan aku pilih dari 4 bagian ini yang paling favorite aku yang mana gitu. Sebenarnya kalian kalau pengen beli semuanya pun worth it aja, nggak ada yang bener-bener jelek sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, langsung aja kepoin di Dilastaf ya. Di Dilastaf juga nggak cuma jual notebook yang ada di sini, masih banyak notebook lainnya. Dan juga stationery lain yang di Dilastaf itu ada banyak. Mereka lengkap semua tentang stationery, apalagi buat back to school. Bentar lagi kita balik ke sekolah kan. Kalian kalau pengen belanja, bisa belanjanya di Dilastaf. Jadi makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. Videonya cukup sampai sini and see you on my next video. Don't forget to be grateful today guys and bye-bye. Boom.